dari lapisannya yang lebih. Untuk itu mari kita membaca basmalah bersama-sama untuk memulai acara series 2 pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada Prof. Teguh, kemudian kepada Bu Miftahul Fauziah, STM TPSD, kemudian kepada Pak Kasam, wadiknya dari Fakultas Teknik Sipil. Untuk itu kita mulai, sebelumnya ada pengantar sedikit, satu patah, dua patah kata dari Bu Miftah Fauziah, STM TPSD, selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas. Nggak langsung Pak Kasam aja, Mbak. Pribon. Nggak langsung Pak Kasam aja, nanti kebanyakan. Betul nopo-nopo, Bu. Silahkan, Bu. Kan sepatah dua patah kata, Bu. Tadi. Oh iya, ini saya mengantarkan Pak Kasam aja nih nanti. Langsung Ibu aja, Bu. Mboten ini kan ada Pak Kasam ini alumni juga sekaligus, jadi saya kira saya sedikit mengantar saja gitu. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Pak Kasam, Pak Wadik yang terhormat, Prof Widodo, Prof Teguh, Bapak Ibu, para alumni dan juga kolega-kolega sekalian gitu ya, sangat berbahagia sekali gitu ya. Ini seri yang kedua yang kayaknya kemarin sudah sangat ditunggu-tunggu, ini banyak pertanyaannya yang kaitannya dengan Megatrust apa nih gitu ya, yang kemarin-kemarin itu ya, dan sudah mulai di spill gitu ya di ujung-ujung oleh Profit gitu ya. Wah, karena sudah pada nggak sabar lagi ini kayaknya. Terus gimana ini sebenarnya karena kejadiannya gitu. Nanti masih ada seri 3-nya lagi ya Mbak Hanin ya, yang terkait dengan upaya mitigasinya seperti apa gitu. Itu lebih menarik lagi itu kayaknya, memang sengaja nanti biar disimpan gitu. Nah ini saya juga nggak mau ngomong banyak ini karena biar menarik gitu. Karena jadi terima kasih sekali, ini sangat bersyukur Pak Supri selaku Ketua IKTEX ini sudah memfasilitasi kegiatan ini. Saya kira langkah yang sangat bagus sekali lah. Mudah-mudahan nanti bisa terus berlanjut gitu ya, dalam rangka Amin. untuk bersama-sama rahmatan lil alamin gitu ya, membagi ilmu untuk public lecture, dan mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat lah untuk semua pihak, termasuk untuk institusi kita. Mungkin sekaligus juga mempromosikan gitu ya Bapak Ibu sekalian, kita punya program sarjana, master, dan doktor ini di teknik sipil. Jadi bagi yang punya putra, putri dan seterusnya gitu ya, monggo boleh kita, insya Allah ini Bu Hanin ini salah satu contoh alumninya gitu ya. Dan yang lagi saya kira banyak sekali yang ada di sini nih Pak, ada Pak Farid ya, sedang program dokter juga nih ya Pak Farid ya. Mudah-mudahan segera lancar, sukses semuanya. Matur nuwun, saya kira mungkin sedikit saja pengantar dari saya, nanti biar lebih seru lagi nanti dengan Profit. Tapi sebelumnya karena ada Pak Kasam, saya kira beliau dimohonlah perkenannya. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Miftah. Selanjutnya monggo Pak Kasam, silahkan, sudah di matur suwun sangat. juga nggih. Iyalah, nanti kayak makanan kurang garam, Pak. Iya, siap. Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya idem ya dengan Ibu Miftah. Saya sangat bersyukur lah sekali. Malam ini saya dapat ilmu, tapi juga dapat saudara kembali gitu ya, silaturahim. Ya, sebagian besar ini adalah alumni lah ya, sebagian besar, meskipun saya yakin ada juga, dan saya yakin juga menambah ya. Kan tidak wajib untuk alumni saja nggih. Yang di luar juga boleh lah. Dan saya kira kegiatan seperti ini sangat-sangat positif lah ya, meskipun di tengah-tengah mungkin istirahat kita begitu nggih, istirahat kita dan kesibukan kita, namun kita masih bisa menyempatkan lah ya, mendapatkan ilmu sekaligus mendapatkan saudara ya, silaturahim ini. Itu yang saya kira luar biasa ya. Saya termasuk ya, karena bagian dari alumni juga sebenarnya sangat semangat ya untuk ikut, meskipun seri 1 kemarin pas ada trouble juga ini ya. Saya insya Allah semangat untuk hadir ya. Dan ini belum sempat gaji baju sih sebenarnya, tadi dari kampus lanjut ya, tapi tetap insya Allah ya. Setelah ini
ya apa namanya, saya yakin akan berlanjut dan ya apa ya, karena saudara-saudara kita satu alma mater di luar juga banyak yang hebat-hebat ya. Saya kira setelah tema ini, saya yakin tema ini kalau dilanjutkan sangat panjang ini kan. Prof. Wid, Prof. Teguh, ini mungkin 10 seri saja mungkin nggak cukup kan kalau diteruskan. Tapi ya saya yakin nanti suatu saat ada tema-tema yang lain ya, yang saya yakin menarik juga itu ya. Saya kira itu saja lah ya. Terima kasih sekali Pak Supri, Bu Hanin yang sangat apa ya, istilahnya sangat-sangat luar biasa ya dalam penyelenggaraan agenda-agenda seperti ini ya. Dan ini terbukti dari support yang sangat luar biasa sekali dari senior kita, Prof. Widodo, Prof. Teguh, dan yang lain-lain ya, Ibu Mita gitu. Ya itu saja sih dari saya. Sekali lagi matur nuwun nih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasam atas waktunya dan atas arahannya di sini. Selanjutnya kita langsung masuk ke acara inti, yaitu bagaimana sih mekanisme megatrust itu terjadi. Nanti waktunya Prof, ngapunten, nanti waktunya 20 menit, kemudian kita rehat dulu, tanya jawab, 20 menit lagi rehat tanya jawab, dan 20 menit lagi rehat tanya jawab ya Prof. Karena kita masih ada hutang ini Prof, kemarin berkaitan tentang pertanyaan, masih ada pertanyaan dari Pak Heri Zuhir, ada dari Pak Yusuf Sribali, ada dari Puja Hernando, dari Adeanda, dan dari Bang Uncus Syahrial, Niko. Jadi nanti kita akan bahas beberapa pertanyaan yang mungkin belum sempat kemarin terbahas. Ya. Begitu Prof, waktu dan tempat saya persilakan, monggo Prof. Widodo. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar Bapak Ibu sekalian? Didengar Prof, dengar merdu sekali. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Benar seperti Pak Kasam itu kita punya saudara baru. Saya kira ini tidak semuanya alumni gitu ya. Ada Bapak Ibu sekalian dari khalayak ramai itu. Saya kira kita sangat senang lah kita sama-sama belajar gitu ya. Saya juga masih belajar juga gitu ya. Cuma barangkali saya belajarnya lebih dulu begitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini suatu pengetahuan umum begitu ya. Kenapa megatrust itu kok demikian menarik gitu ya. Hanya saja sayangnya begini Bapak sekalian, Bapak harus mulai bersabar ya. Jadi sebetulnya megatrustnya sendiri itu baru ketiga ini nanti. Ini saya siapkan yang ketiga itu untuk betul-betul megatrust gitu ya. Bentar ini ya. Nah ini sudah kelihatan ini? Halo? Kelihatan Prof. Ya. Sudah Prof. Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Ya, jadi ini sebetulnya baru ketiga. Jadi bro, nanti betul-betul nanti kita cerita megatrust gitu ya. Oleh karena itu Samin itu belum selesai gitu. Jangan sampai nanti kita sampai megatrust, tapi nanti pertanyaannya nanti ke depan begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami harapkan bersabar ya tentang megatrust ini karena kita rangkaiannya dari depan itu kemarin itu belum selesai gitu ya. Oke, begitu ya. Jadi saya harapkan sabar gitu untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya akan meneruskan yang minggu yang lalu yang belum selesai bahkan itu. Itu ya. Jadi lempeng tektonik itu minggu yang lalu itu belum selesai. Jadi ini dulu ya. Bapak Ibu, apakah ini sudah kelihatan ya? Sudah dapat dilihat? Sudah Prof, sudah. Ya, jadi minggu yang lalu kita sudah sampai pada bagaimana itu lapis-lapisan dalam bumi itu terbentuk. Jadi ini prosesnya panjang gitu ya. Usia bumi sekarang itu banyak para ilmuwan itu
mengatakan sekitar 3,7 atau 4 miliar tahun yang lalu gitu. Jadi pembentukan itu didahului dengan proses yang panjang tentu saja sampai terbentuknya lapisan-lapisan ini. Jadi ada lapisan litosfer, ada kemudian ada astenosfer dan lain-lain itu ya nggak usah saya bahas satu persatu ya. Nah ini sama dengan itu, jadi sama. Nah ini sebetulnya kalau di Zoom tadi itu gitu ya. Jadi ini litosfer itu bisa ratusan kilometer. Ini tidak mesti harus 100 kilometer pas, enggak. Ini tebalnya sangat bervariasi gitu ya. Sangat bervariasi gitu ya. Kemudian ini adalah ilustrasi lempeng Australia, ini ilustrasi lempeng. Misalnya kita buat potongan di Parangtritis gitu ya. Jadi kenapa gunung itu tidak terjadi di Parangtritis gitu ya? Kenapa mesti harus di Merapi di sana? Karena apa? Karena tumbukan antara dua lempeng ini di Parangtritis itu di bawah suhunya belum mampu melelehkan batuan. Batuannya belum leleh sehingga walaupun komposisi batuan di sini itu relatif lemah, tapi karena batuannya belum leleh sehingga belum tembok gunung. Nah, pada kedalaman ada yang mengatakan sekitar ya kita nggak tahu persis itu sekitar 200, ada yang mengatakan 150, 175 dan 200 itu suhu di pertemuan dua lempeng itu sudah kira-kira 1400-an, 1500-an derajat yang sudah melelehkan batuan gitu ya, melelehkan batuan. Nah, di tempat-tempat yang di dekat ini plate boundary atau trench atau parit gitu ya, parit benua itu kenapa dulu patahnya di sini? Karena di sini relatif lemah. Jadi sekitar ini masih relatif lemah. Lempengnya itu masih lemah. Lempeng Eurasia yang kena tumbukan itu sehingga lempengnya lemah, leleh gitu ya, menjadi dapur magma. Maka dapur magma karena panas maka ada gerakan sehingga mampu menembus lapisan litosfer yang relatif lemah. Nah, menembus begini sehingga gunung itu ya jaraknya tertentu dari plate boundary atau dari global trends atau parit ini jaraknya tertentu. Makanya Bapak Ibu kalau perhatikan gunung di Jawa itu kan berderet-deret kira-kira jaraknya yang sama ya. Dari timur sana itu ada gunung Semeru, kemudian gunung dan lain-lain ke barat itu ya. Lawu, kemudian Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, Slamet dan lain-lain itu jaraknya dari plate boundary atau dari global trend itu ya hampir sama. Nanti peta-petanya dong di situ ada gitu ya. Oleh karena itu gunung itu tidak terjadi di Parangtritis gitu ya, tapi agak ke utara menunggu batuan itu sudah leleh karena suhu ya, karena suhu. Dulu waktu saya sekolah dasar itu saya pikir magma itu ya di pusatnya bumi sana, ternyata tidak ya di sini dapur magma itu ya pada kedalaman sekitar 200-an, 170-an, 150-an itu batuannya leleh, maka di situ adalah dapur magma itu ya. Begitu. Nah, kalau dipotong kemudian jadi begini bumi itu. Jadi kedalamannya itu ada 6, ini suhunya ya. Radiusnya itu ada 6.320-an, 28 atau 27 itu ya. Suhunya 4.300 gitu ya, 3.700. Jadi suhunya di bumi sangat panas. Nah, suhu di tadi itu di lapis kira-kira 200-an tadi itu 1.400 yang sudah mampu melelehkan batuan. Jadi dapur magma itu sebetulnya di sini, bukan di sini gitu ya. Jadi dulu saya waktu sekolah dasar itu beranggapan dapur magma itu di sini. Bukan, di sini adalah inner core itu adalah merupakan lapis paling dalam berupa besi padat yang panas gitu ya. Nah, dapur magma itu letaknya di sini gitu ya. Ya kira-kira tadi itu. Nah, ini nggak usah. Nah, nanti kadang-kadang begini, saya jelaskan di depan gitu ya, ada yang tanya, kenapa lempeng itu kok bisa bergerak, nah, ya, kok bisa jadi gempa gitu.
Nah, kita perlu mengetahui apa namanya teori-teori konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi konduksi itu adalah apa namanya si perambatan panas pada benda padat gitu ya. Jadi biasanya yang apa namanya apa namanya ya batuan padat. Konveksi itu adalah apa si perambatan panas di material yang apa namanya cair atau semi solid gitu ya. Kemudian konveksi itu perambatan di kebalik ya, konduksi tadi benar sudah pada benda padat, konveksi itu pada zat cair atau zat yang lembek gitu ya. Sedangkan radiasi itu pada udara, jadi udara. Nah, yang membuat nanti lempeng kita bergerak itu adalah konveksi ini. Jadi perambatan panas atau gerakan apa namanya material yang semi solid ya, panas yang cair gitu ya, itulah yang menggerakkan lempeng. Kalau disederhanakan ini model ya, namanya model. Jadi dimodelkan apa namanya ideal gitu. Nah, ini gerakan di mantel atau semi solid tadi itu, inilah gerakan konveksi tadi, convection flow tadi itu. Jadi inilah yang menggerakkan lempeng ini. Lempeng ini bisa bergerak ini, karena ini bergerak ini. Nah, dulu aslinya antara lempeng ini dan ini itu bertumbukan, tetapi tumbukan dua lempeng itu ya pasti ada yang apa namanya, ada yang kalah atau mengalah gitu ya. Atau kalau kalah mengalah kemudian jadi subduksi, jadi lempeng yang menyusup. Nah, seperti ini. Nah, contohnya misalnya ini adalah lempeng Australia, ini lempeng Eurasia. Karena peristiwa konduksi, konveksi ini, gerakan pada zat atau material yang semi solid. Itu yang pertama, ya. Yang pertama. Jadi kenapa lempeng itu bisa bergerak atau timbul subduksi, ini subduction trends, ini parit benua itu karena ada peristiwa konveksi itu. Nah, kalau digambarkan secara model begini ya, ini model ya. Nah, jadi ini karena ada gerakan apa namanya convection flow tadi itu, maka apa namanya si lempeng itu bergerak. Nah, pada kedalaman tertentu, maka dia dapat mencapai permukaan karena perbatasan antara lempeng yang bertumbukan ini relatif lemah, sehingga mampu ditembus oleh gerakan magma panas yang di dapur magma itu. Nah, sebelum Bapak Ibu bertanya, kenapa di Kalimantan kok nggak ada gunung gitu ya? Karena Kalimantan itu sudah jauh dengan ini global trends atau plate boundary, jadi sudah jauh sehingga lempengnya menjadi lempeng yang stabil atau biasanya disebut stable plate continent gitu ya. Sehingga seperti inilah contohnya misalnya. Gunung nggak akan terjadi di sini karena ini stabil, ini lempengnya stabil ini. Jadi seandainya ini walaupun ini ada panas nggak mampu menembus, ya. Yang mampu ditembus adalah di sekitar plate boundary atau global trends tadi itu. Nah, kemudian berkembanglah teori itu, ada ini nggak usah saya jelaskan apa namanya secara detail ya. Ada teori continent drift teori, adalah teori yang membahas gerakan plat-plat benua. Kemudian ada apa namanya teori-teori berikutnya gitu ya. Continent drift itu seperti ini. Jadi apa? Para ilmuwan itu menjumpai bahwa di perbatasan antara Amerika Selatan dan Afrika, kemudian antara Afrika dan Antartika dan India itu ada kesamaan-kesamaan apa namanya flora dan fauna. Ya, itulah para ahli. Di sini ada gajah, di sini ada gajah. Padahal sekarang ini kan lautan Samudra Pasifik, sehingga para ahli itu membuat teori bahwa dulu sebetulnya benua-benua itu begini. Nah, kemudian ada teori continent drift tadi itu, sehingga antara benua-benua itu kemudian saling pisah satu sama lain. Nah, di samping itu juga Bapak Ibu sekalian, juga ada rotasi bumi. Jadi kalau bumi kan berotasi miring ya, tidak utara selatan tegak begini, tapi miring ya, rotasinya kan begini.
Nah, kalau bumi itu berotasi begini, maka sebetulnya ada gaya inersia yang arahnya berlawanan dengan arah gerakan. Jadi kalau ini berputar ke sana, maka tadi itu lempeng-lempeng tadi itu kan berada di atas lapisan semisolid yang suhunya 1400 tadi itu loh. Jadi lempeng yang keras tadi itu menggelincir, ya. Bapak Ibu mungkin bisa membayangkan ya, menggelincir di atas lapisan semisolid. Jadi kalau gerakannya itu ini putar ke kanan, maka gaya inersianya itu ke kiri. Nah, ke kiri sehingga benua-benua itu cenderung bergerak ke utara. Karena ada putaran bumi yang rotasi bumi yang membentuk sudut apa namanya? Ini kira-kira 23 derajat itu ya kalau nggak salah ya. Nah, itulah yang lainnya yang membuat kenapa lempeng itu bergerak gitu ya. Tadi konveksi, yang dua karena rotasi bumi ya. Kemudian juga karena suhu. Jadi ini contohnya misalnya seperti ini gitu ya, ada litosfer, kemudian karena di sini lemah maka ini dapat ditembus. Dan karena peristiwa konveksi tadi ini maka apa namanya lempeng ini bergerak nih. Dulunya itu sempit kemudian melebar. Yang dulunya itu seperti ini karena di sini itu ada tadi convection flow di bawahnya ya, sehingga ini jaraknya itu kemudian ini menjauh begitu, sehingga antara Amerika Selatan dan Afrika itu sekarang kan menjauh. Nah, ini kan gambaran para ahli apa namanya untuk memodelkan gitu ya, bahwa dulu sebetulnya benua-benua itu adalah apa namanya berdekatan satu sama lain. Jadi Pangea dan Pantalasa dulu ya awalnya itu ya. Oke, ini sudah. Nah, ini model juga sama. Jadi karena ada gerakan convection flow, maka lempeng itu bergerak gitu ya. Jadi menurut Press ini ya, driving ini karena gerakan konveksi itu menimbulkan driving force. Jadi apa namanya gaya yang mendrive ini bergerak ya, driving force, sehingga lempengnya itu bergerak ya. Kemudian juga ada pengaruh gravitasi, jadi karena ada menyusup begini karena gravitasi maka dia apa namanya dapat bergerak menyusup ke bawah. Jadi rising magma tadi itu karena konveksi menimbulkan konveksi, kemudian pengaruh gravitasi itu yang menyebabkan lempeng ini bergerak. Itulah awalnya yang membuat nanti lempeng-lempeng itu ada yang saling menjauh, ada yang saling mendekat gitu ya, ada yang saling menggeser begitu karena adanya convection flow, karena ada gravitasi, kemudian ada rising magma itu. Itulah yang apa namanya membuat lempeng itu bergerak. Bukankah menurut agama Islam itu kan saya nggak menyampaikan ayatnya ya. Jangan kau katakan gunung-gunung itu berdiri di tempatnya, tetapi mereka itu adalah bergerak bagaikan awan. Itu sebetulnya itu apa namanya karena gerakan convection flow, kemudian gravitational effect itu yang membuat lempeng itu bergerak, gitu ya. Itulah yang awalnya nanti akan membuat atau menyebabkan kejadian gempa. Gitu ya. Nah, akhirnya jadi begini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini tadi kan antara Amerika Selatan dan Afrika jadi satu, tapi karena di sini ada apa namanya rising magma tadi itu, maka terjadi gerakan convection flow tadi itu, yang ini mendorong ke sana, yang ini mendorong ke sana, sehingga yang dulunya itu dekat jadi jauh. Ini juga sama ini juga sama, jadi begitu ya. Ini juga sama. Ini kan di selatan Australia ini juga sama. Ini ada parit benua gitu ya. Sehingga mendorong Australia itu ke utara. Makanya ini lempeng Australia itu bergerak ke utara. Sementara Indonesia itu di lempeng Rusia itu bergeraknya ke selatan. Sehingga ini ada plate boundary atau global trends ini. Nah, gempa apa namanya megatrust itu nanti jadinya di sini. Jadinya nanti di sini sepanjang ini. Nah, sepanjang ini atau di Jepang itu juga megatrust. Atau di apa namanya Alaska ini juga apa namanya megatrust. Di Meksiko itu pernah
gempa tahun 85 itu di Meksiko megatrust. Kemudian di Chili sepanjang Amerika Selatan ini megatrust semua ini. Megatrust semua. Ya, yang besar ini terutama memang Bapak Ibu sudah tahu ya, di sini kan Ring of Fire itu lalu letaknya kan di sini gitu ya, termasuk di salah satunya di Indonesia. Nah, kalau ini adalah ya tentu saja hasil dari pemantauan melewat GPS ya, apa namanya, Global Positioning System itu ya. Jadi ini kan kecepatan gerakan lempeng, jadi ini lempeng Pasifik ini bergerak ke barat, ya ini gerakannya kecepatannya 17,2 cm per tahun. Nah, ini ada yang ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Ini bergerak ke sana 7,3 cm per tahun. Yang ini bergerak ke selatan 5,4 cm per tahun begitu. Jadi oleh karena itu lempeng ini dan ini itu kan bertumbukan, ya bertumbukan gitu ya. Yang menyebabkan ini bergerak ya tadi itu convection flow, kemudian apa namanya apa namanya rotasi bumi tadi itu, kemudian rising magma tadi itu gitu ya, yang membuat apa namanya lempeng itu. Jadi ini lempeng besar, ini lempeng besar, lempeng besar, lempeng besar yang berada di atas lapisan yang semi solid tadi itu, yang menggelincir di atas lapisan semi solid, yang itu apa namanya apa terhadap lempeng yang lain bisa saling bertumbukan, misalnya ini dengan bertumbukan. Yang di California ini saling menggeser gitu ya. Yang di sini itu saling menjauh. Jadi ini normal apa namanya fault itu ya, yang ini normal fault juga gitu ya. Jadi ini begitu. Himalaya, coba ini Himalaya ini adalah gerakan lempeng yang bertumbukan yang di darat. Maka timbullah Gunung Himalaya itu sangat apa namanya tinggi gitu ya, karena gerakan lempeng bertumbukan tapi di darat. Kalau kita kan kebetulan ini kan di laut gitu ya, di laut selatan, sehingga yang lempeng satu menyusul lempeng yang lain ya. Nah ini sama gitu ya, nggak usah. Ini juga sama gitu ya. Ini gambar yang lain saja lah, nggak usah saya jelaskan. Ini akibatnya gempanya di sini. Ini sama dengan persis ini. Jadi sama dengan ini. Di tempat-tempat inilah terjadi gempa, sehingga sebetulnya gempa itu secara jangka panjang sudah bisa diprediksi. Kejadiannya ya di sini, daerah-daerah ini. Cuma kapan terjadinya pastinya kita tidak tahu. Tapi kejadiannya ya kira-kira ya di daerah-daerah ini. Ya ini Ring of Fire. Ini daerah yang tadi itu yang di apa namanya normal fault di samudra itu ya. Apa namanya gerakan-gerakan normal fault itu ya di sini. Itulah apa namanya tempat kedudukan gempa-gempa apa namanya secara global gitu ya, global. Nah, ya ini sama nih seperti tadi sudah saya sampaikan nih, dua lempeng yang bertumbukan, ya sudah gunung mesti di sini. Kenapa enggak di sini? Karena batuan di sini itu belum bisa leleh gitu ya, makanya nggak bakal bisa menembus. Nah, ini contohnya misalnya di Sumatera itu ya, kan di Sumatera di barat Sumatera kan ada apa namanya pulau-pulau gitu ya, pulau-pulau di situ bisa ada gunung gitu ya. Ini yang tumbukan tadi itu di daratan, misalnya di Himalaya gitu ya, kan antara lempeng satu dengan lempeng lain itu bertumbukan di darat gitu ya. Ini kok sama dengan ini, sorry. Yang ini itu seperti di Jawa gitu ya. Jadi ini adalah global trends itu ya, parit benua gitu ya. Itu terjadi di Laut Selatan. Kemudian di sini timbal gunung itu setelah jaraknya tertentu dari plate boundary atau dari global trend ini. Jadi pada saat apa namanya batuan di sini sudah leleh karena panas tadi itu ya. Nah ini sama di California yang tadi itu gerakan San Andreas ini kan sudah sangat terkenal ini ya, gerakan apa namanya strike slip gitu ya, yang menimbulkan gempa di California. Ini nggak usah, ini saya sampaikan ini, tapi mungkin juga nggak sangat ya, ini rada teknik banget. Di California itu karena global strike slip, maka subduksinya itu hampir nggak ada, jadi ya kecil karena gerakannya didominasi oleh gerakan strike slip ya. Nah Bapak sekalian, ini kalau digambar itu ya,
dulu itu benua pernah begini ini ya. What geography at the end of the Jurassic period? 135 million years ago. Jadi 135 juta tahun yang lalu tuh benua kayak gini ya. Ini rekaan para ahli gitu ya. Dulu kan mendekat gitu ya. Oke, gitu. Nah, kemudian yang ini what geography at the end of the Cretaceous period 65 million years ago. Nah, ini sudah merenggang, yang tadi itu repet sudah merenggang karena di sini ada rising magma tadi itu ya, ada gerakan apa namanya si convection flow tadi itu. Gitu. Nah, ini apa namanya? What geography today? Ya, ini kan sekarang gitu ya, sekarang. Kalau sudah misah jauh tuh nih, ini ada apa namanya? Rising magma yang di tengah laut gitu ya. Nah, ini benua Australia tadi kan bergerak ke utara gitu ya. Ini sekarang gitu ya. Nah, ini ramalan what geography it might looks some 50 million years from now. Bapak Ibu sekalian, tadi kan lempeng Australia kan bergerak ke utara kecepatannya 7 cm per tahun. Jadi kalau 50 juta tahun, tinggal ngalikan aja. Gitu. Sudah bergerak berapa? Makanya ini kan Indonesia sudah tertembus oleh Australia. Tapi ini anu ya, hitungan teoretik gitu ya. Ini apa namanya si Papua sudah ada di sini ini karena Australia sudah bergerak ke utara dengan kecepatan 7 cm per tahun tadi itu. Saya kira itu apa namanya itu kelanjutan dari slide pertama gitu. Kita mau slide kedua gitu nggih. Iya, Prof. Matur suwun, Prof. Ini kita masuk dulu, Prof. Tadi yang kemarin ini sudah ada dari Pak Heri Zuhir kan menyampaikan Oke. bagaimana penjelasan yang praktis ke masyarakat. Walaupun tadi saya lihat sudah Prof sampaikan sih. Penjelasan praktis ke masyarakat tentang lempeng tektonik, utamanya dalam bentuk gambar. Sudah ada tadi ya, Prof. Mungkin bisa ditampilkan kembali. Jadi gambar yang ada kenapa kok gunung-gunung baru terbentuk pada saat di pertemuan yang sudah ada kedalamannya pada saat tumbukan subduction-nya itu ya, Prof ya. Ya jadi gini, ntar ini lagi ya ke anu lagi ya. Kemudian nah, makanya kalau saya jelaskan anu itu kan benar dia tanya ke depan lagi gitu ya. Jadi lempeng tadi itu. Jadi nah akhirnya di sini ya, ini ya sinilah. Nah, ini. Oh, sorry. Nah, iya itu Prof, yang 4 itu ya, Prof. Bentar, yang bukan ini. ini. Oke. Bentar. Oke, ini. Nah, jadi begini Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Dulu itu, pada saat pembentukan bumi itu, ya mirip seperti pembentukan tata surya yang dulu pernah kita jelaskan di awalnya. Berupa diffuse gas. Apa namanya, ada yang mengatakan itu gas, ada yang mengatakan itu debu, ada yang mengatakan itu begitu. Ya, begitu. Nah, ada material-material juga di situ, bagian dari hasil Big Bang yang 13,7 miliar tahun yang lalu tadi itu. Nah, saya juga belum pernah membaca itu, barangkali Bapak Ibu mungkin malah sudah itu kapan gravitasi itu timbul gitu ya. Nah, singkat kata gitu ya, karena ada material-material yang sifatnya itu apa namanya mengandung semacam gravitasi itu ya. Sehingga material-material ini material yang berat itu apa namanya tenggelam. Berarti kan ada gravitasi sudah ini. Jadi ada gravitasi ini tenggelam. Nah, proses ini lama banget ini. Proses ini lama banget. 4 miliar tahun tadi, ada yang mengatakan 3,7, ada yang mengatakan. Prosesnya lama banget Bapak sekalian. Akhirnya timbul lapis-lapis ini. Solid core, kemudian ini ada liquid iron core, solid core, kemudian ada apa namanya ini ada lower mantle, kemudian ada transition zone, ada litosfer. Nah, litosfer inilah lempengnya kita tuh, litosfer ini Pak, yang di luar ini, lempeng. Kalau benda ini kan sekarang masih panas ini. Kalau ini panas,
benda yang di luar ini kan bisa dingin atau apa namanya menjadi dingin gitu loh. Makanya jadi keras. Jadi keras. Nah, jadi lempeng. Nah, kenapa kok keras ya karena tadi itu di permukaan gitu ya, di permukaan. Nah, lempeng ini tidak utuh Pak, tidak seperti kita membuat apa seperti bejana yang enggak pecah-pecah. Ya seperti tanah itu loh Pak, tanah yang di dekat selokan kita itu kadang-kadang dulu ada apa namanya selokan kayak ada apa yang dulunya ada air, setelah airnya hilang kan tanahnya kan pecah-pecah gitu, pecah-pecah seperti itu. Nah, makanya timbul lempeng itu. Mungkin sekali waktu kita perlu ngambil itu ya, kalau sebelah tanah kita, sebelah rumah kita itu ada gitu lempengnya, tanah itu kan bisa kita ambil tuh itu lempengnya itu. Kalau dulu saya masih kecil itu gitu, lempengnya bisa kita ambil gitu ya. Lempengnya pecah. Lah lempeng litosfer ini. Nah, mungkin kalau Bapak tanya lebih lanjut, kenapa di permukaan ini kok tidak panas? Karena di dalam bumi tadi kan panasnya kan 4.300-an itu. Kenapa tidak sampai permukaan? Lah kalau sampai permukaan kan kita gosong. Kita kan kena panas. Siapa yang melindungi kita ini? Siapa yang melindungi kita? Litosfer itu, Pak. Lapis litosfer itu. Itu lapis apa namanya? Si batuan yang nah ini tebalnya ada yang mengatakan 700, 70, ada yang 100 ya tebalnya nggak sama sih. Kalau digambar sama. Tapi itu tebalnya tidak sama. Batu itu adalah batu itu mempunyai koefisien apa namanya thermal conductivity. Jadi perambatan panas di batu itu sangat kecil. Sangat kecil. Sehingga yang melindungi kita dari panasnya dari apa namanya si inti bumi itu ya litosfer ini. Ini ada batuan Ya. kita kan cuma 2 meter, Pak, Bapak Ibu sekalian. Itu tebalnya itu 70 sampai 100 km bisa dibayangkan. Jadi itulah yang betul-betul melindungi kita dari rambatan panas yang dari apa namanya si inti bumi. Begitu, Dan Mbak ada Hanin. lagi Prof yang menanyakan, ini hampir sama pertanyaannya antara Pak Yusuf Sribali, terus ada Puja Fernando, Ade Yanda, dan Uncu Syahria. Ini Ya. menanyakan tentang megatrust, Prof. Megatrust itu kan yang posisinya ada berada di selatan bawah itu ya, Prof ya. Jadi yang yang ada di bawah itu ya, Prof ya. Makanya Kak, mudah-mudahan Bapak Ibu bersabar. Ya, itu. Terus Ya. ditanyakan lagi, Prof. Kemudian kok yang garis di bawah itu infonya ini menyampaikan bahwa megatrust itu yang terjadi selama ini kok di selatan Pulau Jawa, Prof. Padahal Ring of Fire itu dari Sumatera sampai Papua gitu, Prof. Terus kira-kira daerah mana saja yang terimpact besar terhadap megatrust ini, Prof. Daerah mana saja gitu, Prof. Ya. Jadi sebetulnya nanti itu ada, makanya saya minta mohon bersabar gitu ya. Jadi nanti ada peta yang menunjukkan kayak gitu, itu nantilah oleh karena itu kami harapkan Bapak Ibu itu bersabar dulu gitu ya. Nanti akan sampai ke situ, Oke, Prof. Oke. Ya, Lanjut aja, lanjut. Silakan gitu. dilanjutkan kalau begitu. Gitu, itu seperti kalau dalam kuliah Bapak Ibu sekalian, kalau yang apa namanya banyak pertanyaan sebenarnya bagus, cuma ya nanti kemudian bahan kuliah nggak selesai ya. Durung wayahe. Oke, ini ya gempa bumi ya ini ya. Ini kita masuk yang kedua dulu ya sudah. Ini bisa dilihat. Bisa, Prof. Bisa. Terlihat jelas. Gempa bumi dan jenis dan mekanisme. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita, earthquake itu apa toh gitu ya? Earthquake itu adalah getaran. Ini kadang-kadang orang tuh Bapak Ibu sekalian atau orang awam membayangkan itu agak sulit juga. Kok tanahnya kok bisa bergetar gitu loh? Kenapa itu? Gitu ya. Itu kan pertanyaan sederhana, nggih. Kok tanahnya kok bisa bergetar baik ke arah vertikal maupun horizontal? Bapak Ibu sekalian, sebetulnya seperti tadi loh. Kalau lempeng tektonik itu
bertumbukan atau nanti permukaan bumi atau ya lempeng lah ya bergerak yang berlawanan, misalnya terjadi slide itu kan karena sebetulnya dua lempeng yang bertumbukan atau bergeser itu sebetulnya tidak slip dalam arti lancar gitu, enggak, terkunci dia, terhalang seperti dua benda itu kalau apa namanya, karena ada gravitasi kemudian dia bergesekan itu kan tidak langsung menggelincir tapi berusaha menggeser, tapi kan setengah terkunci karena ada gravitasi tadi itu. Nah, disitulah timbul apa namanya, energi yang terakumulasi. Nah, energi itu kadang-kadang juga sulit untuk membayangkan. Mungkin ini tak anu dulu ya. Ini saya Bapak, Ibu, mungkin jarinya ini gini ya. Ah, jarinya gini. Energi itu nek dirasakan gimana sih? Kalau ini kita tekan, kan tangan kita sakit Pak di sini. Ya enggak? Kalau tekan kan sakit ini. Ini sebetulnya ada energi yang masuk ke dalam ini. Imparted energy. Jadi kalau bangunan kita tuh bergoyang, ya sama sebetulnya karena bergoyang, karena ada strain energi, ada apa namanya, simpangan horizontal, maka timbul energi yang terakumulasi. Itulah kalau ingin merasakan energi itu kayak apa sih? Nah, ini tangan kita kan sakit ini. Nah, sama juga. Jadi sebetulnya itu sudah dipelajari di apa, sekolah lanjutan itu ya. Kalau dua benda itu bertumbukan, maka energi yang terakumulasi itu kan akan bergantung kepada satu massa. Kalau massanya besar, dua massa yang besar bertumbukan, maka energi yang apa namanya dihasilkan oleh tumbukan itu besar. Gajah ketemu gajah, tumbukan besar. Ya. Kemudian sepeda, tumbukan dengan sepeda ya, karena massanya kecil, ya energi yang apa namanya timbul akibat tumbukan ya kecil. Nah, lempeng itu tebalnya tadi 100 km. Oh, massanya kan besar sekali itu. Nah, itu kalau terjadi tumbukan, maka energi yang tersimpan itu besar sekali. Besar sekali. 100 km, 70 km itu masanya segede apa? Kita cuma 2 meter gitu ya. Nah, energinya itu tersimpan. Nah, pada saat pecah atau slip itulah kemudian energinya itu merambat ke segala arah. Nah, kenapa apa namanya tanah kita bisa bergetar? Itu kalau Bapak Ibu membayangkan itu, kalau Bapak Ibu itu memukul genderang atau memukul apa itu beduk masjid itu kita pukul begitu, itu kan selaputnya kan bergetar, Bapak Ibu sekalian. Ya sama juga, ya kayak gitu juga sama. Jadi energi akibat tumbukan kemudian merambat, ya merambat melalui selaput genderang itu, genderangnya bergetar gitu ya. Begitu, itulah kenapa kalau terjadi gempa itu tanahnya bergetar. Sebelum Bapak Ibu tanya, saya jelaskan dulu. Saya tanya dulu supaya nanti Bapak nggak usah tanya gitu toh. Gitu. Nah, udah nggih? Oke. Ah, begitu ya. Oke. Nah, ini sebetulnya lelucon saja Bapak Ibu sekalian. Oh, sejarahnya manusia itu membayangkan apa namanya gempa itu kayak apa sih? Bangsa Yunani itu menganggap gempa itu seperti bumi itu dianggap mengapung di atas air laut gitu ya. Saat airnya bergolak, maka bumi bergoncang. Ah, itulah gempa bumi. Kenapa begitu? Ya karena zaman itu belum ada ilmu pengetahuan, tapi manusia sudah apa namanya mempunyai usaha atau mempunyai ikhtiar untuk apa namanya mendeskripsikan, oh gempa itu begitu ya, terserah saja, monggo ya. Bagus itu. Ah, Meksiko itu, ini ya lucu juga ini. Lucu kan sekarang gitu, tapi zaman dulu ya orang apa namanya bagus ini, mitos-mitos ini bagus. Di Meksiko itu mereka percaya bahwa Dewa El Diablo dan pengikutnya mengadakan perjalanan. Rombongannya berdesak-desakan, tanahnya menjadi bergetar. Ya, kan bagus Pak. Kita susah loh membuat mitos itu.
ya susah. Jadi Bapak Ibu kalau diminta membuat mitos itu juga kita atau saya diminta membuat mitos itu juga belum tentu bisa kita. Yang Bapak Ibu sekalian mungkin jangan saya yang ngomong terus lah. Kalau Bapak Ibu itu kenal yang di kita ada mitos itu mitos apa Pak? Bapak Ibu? Ya, monggo Bapak Ibu sekalian. Ayo, kalau di tempat kita tuh ada mitos juga. Apa yang Bapak Ibu masih ingat mitos di tempat kita itu? Halo? Mitos apa, Prof? Lah ya, Misalkan apa, Prof? enggak nih biar Bapak Ibu dulu yang mungkin diingat-ingat nanti jadi ingat itu. Apa di tempat kita yang ada mitos itu apa? Ya kalau nggak ada itu Kalau di tempat saya, Prof, dulu waktu ya. saya apa namanya, mohon izin tidak pakai kamera nggih. Nggih, silakan Nggak Pak. apa-apa. Izin. Iya, kalau di tempat saya waktu saya kecil, kalau ada gempa atau lindu ya, istilah tempat saya Ya. dulu, itu karena penyangga bumi sedang marah. Nah, Siapa itu kan penyangga bumi? Itu naga itu. Naga raksasa itu ceritanya. itu. Nah, ceritanya gitu kalau waktu saya kecil itu. Ya, itu kan mitos itu. Tahu itu loh Ya, Pak, begitu, Bapak Bro. Ibu. Saya masih ingat sampai sekarang itu. Ya. Dan ketika ada gempa, langsung satu kampung berurutan itu nabuh kentong itu. Ya. Nah, gitu sih itu. Ya. Tapi mitosnya ya tadi itu si penyangga apa namanya? Penyangga bumi berupa raksasa, ular raksasa Ular itu ya. ya, betul ular. Ya, Sama Pak sedang Kasam. kecapean gitu. Ya, sama. Capek terus bergerak. Ceritanya begitu. Ya. Itu Tapi Bapak Ibu. sekaligus nggih, saya atur di sini nanti Bapak Ibu semua saya pamit sekali nggih. Ini di kampung harus segera harus ada yang saya soal. Ya, nggih. Matur nuwun nggih, mohon izin Bapak Ibu semua ya, Pak Supri, Bu Anin. Monggo. Matur Pak Kasam. Bapak Ibu kan ada mitos lagi gerhana. Gimana mitos gerhana itu? Dimakan buto hijau. Wah, itu kan. Itu juga mitos. Oh, itu bagus loh Pak, mitos kayak gitu itu. Itu orang-orang dulu kita tuh juga cerdas membuat mitos itu dan menarik. Mitos itu apa namanya menggelitik itu ya. Kemudian magic, ada unsur magicnya. Kemudian menggelitik itu ya. Gitu. Itu ya orang dulu. Mungkin di tempat-tempat lain banyak mitos-mitosnya. Ini saya cerita aja. Nah, ini orang Mongolia itu ya seperti yang disampaikan Pak Kasam tadi itu menganggap bahwa dunia berada di atas katak itu ya. Kataknya bergerak, gempa bumi. Dulu itu begitu nenek moyang kita itu. Peru, di bangsa Peru. Peru bukan Peru ya. Peru itu di Amerika Selatan itu. Ceritanya ya lucu juga. Di bangsa Peru itu dewa bangsa Peru datang untuk menghitung jumlah manusia. 1, 2, 3, 4, 5 sambil melangkah itu menyebabkan gempa bumi gitu loh. Kan bagus itu mitosnya. Bapak Ibu PR-nya membuat mitos nggih? Kayak di Jepang juga, Prof. Kebetulan ada Bu Yuna di sini, Prof. Bu Yuna, halo selamat malam Bu Yuna. Beliau ini ahlinya gempa, lulusan dari Jepang, University Gifu. Kalau di Jepang ini, Prof, ikan lele kalau di Jepang. Itu. Ya, jadi kalau di tempat yang dekat-dekat gempa itu pasti ada simbolnya catfish gitu. Bahkan orang gempa jadi takut makan catfish karena simbolnya gempa gitu. Catfish itu kalau kita lele ya? Iya, ikan lele. Oke. Bapak Ibu sekalian, kalau bisa membuat mitosnya dikumpulkan bagus loh itu nanti. Mitos apa saja gitu bisa dibukukan. Oke. Kalau mitosnya bangsa modern sudah nggak lucu, sudah nggak saya sampaikan. Ini yang lucu-lucu aja. Oke. Nah, Bapak sekalian, jadi kita coba lihat ini. Sejarahnya manusia memahami gempa bumi itu betapa lamanya. Pertama tadi kan Aristotle tadi itu ya, yang menganggap bumi itu di atas air tadi itu. Itu kira-kira 350 before Christ itu ya. Ini mulai tahun Masehi gitu ya.
Kemudian pada saat Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu, sebetulnya sudah ada clue tadi itu. Sudah ada clue. Tectonic movement tadi itu sudah ada clue. Jangan kau kira gunung-gunung itu berdiri di tempatnya, tapi dia bergerak bagaikan awan. Ini sudah mulai sebetulnya, udah di sini, udah. Kemudian teori Big Bang itu ada di sini. Ya, alam semesta itu, bukankah orang kafir itu tahu bahwa alam semesta dulunya adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan, itu kan di sini. Nah, kemudian lama banget ini. Kontinen drift theory itu 1800-an, elastic rebound theory itu 1910, convection flow, sea flow spreading tadi 1928, kemudian ini gerakan convergent divergent theory itu 1960. Nah, para ilmuwan itu sepakat bahwa setelah 1660-an itu sudah sepakat gempa bumi itu sebabnya adalah ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba hitung dari 350 before Christ sampai ini kan kira-kira 2300 tahun. Ya. Jadi manusia dalam rangka mampu mendeskripsikan apa itu gempa bumi itu 2300 tahun. Lamanya gitu ya. Ini anomal itu. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang kau kira tetap di tempatnya, padahal ya berjalan seperti awan yang berjalan. Itulah ciptaan Allah yang menciptakan dengan sempurna dengan segala sesuatu. Sungguh dia maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi ini di anomal situ ya. Nah, ini nggak usah saya bacakan itu ya. Ini tadi cerita panjang tadi, ada Gondwana Line, ada continuous drift theory, elastic rebound theory yang gambarnya tadi itu thermal convection flow, sea flow spreading, kemudian terakhir tadi teori convergent divergent tadi itu. Nah, sama ini. Jadi kalau ini tadi sudah saya sampaikan, ini tadi convection flow. Nah, ini tadi ini ada rising magma tadi itu ya, karena ada dapat menimbulkan driving force tadi yang menyebabkan litosfer ini bergerak. Jadi dulunya begini, kemudian karena didorong driving force dari convection flow tadi itu, ya lama-lama seperti ini. Dulu Amerika dan South Africa itu kan dekat, kemudian menjauh, akhirnya jauh sampai sekarang. Nah, ini kan karena ada rising magma dan teori convection flow tadi. Nah, ini kalau si elastic rebound theory itu seperti ini. Kenapa kok ini saling bergerak kok berbeda? Ini bergerak ke sana, kok ini bergerak ke sana gitu ya. Jadi gimana ya saya menjelaskan? Kalau ya ini karena ada gaya inersia tadi. Kalau bumi itu berotasi, ya bumi itu berotasi. Kemudian ada dua massa, yang di antara dua massa itu ada sesuatu yang lemah. Maka kalau bumi itu diputar begitu, plek gitu kan, yang sini bergerak ke kanan, yang sebelah sana bergerak ke kiri toh. Bisa dibayangkan nggak nih? ada bola besar gitu ya, bola besar. Kemudian bolanya itu diputar gitu ya, diputar. Nah, kalau ada dua tempat, di antara dua tempat itu mungkin ada tempat yang lemah gitu, yang dari tempat yang lemah. Kalau bola ini diputar, itu kan karena ada tempat yang lemah, maka di sisi sebelah kiri putarannya ke kanan, sebelah satunya putarannya ke kiri. Itu kan kalau ada gerakan itu kan ada gaya inersia, makanya bisa begini itu loh. Bisa seperti ini. Walaupun sebetulnya itu seperti misalnya lempeng tadi itu lempeng Eurasia itu didesak bersama-sama oleh lempeng Australia, tapi karena ada si daerah yang lemah yang disesar itu gitu ya, maka yang sebelah sini tuh geraknya ke sana, yang sebelah sini geraknya ke sini. Kalau tidak ada yang lemah, maka dua lempeng itu geraknya pasti searah. Bisa dibayangkan nggih? Kalau lempeng ini dan lempeng itu sama kuat, kalau didesak ke sana kan semuanya bergerak ke sana tuh. Halo? Bisa dimengerti nggak nggih? Ini kelihatan nggih? Bentar. Terus saya anukan. Nah, inilah.
Oke, ini. Nah, inilah. Ini kalau lempeng ini dan ini tuh kaku sama-sama, nggak ada yang lemah di sini, nggak ada yang lemah itu tidak kuat itu ya. Kalau didesak ini kan menggesernya kan bersama-sama, ya nggak? Tetapi karena ini lemah, maka kalau ini didesak ke sana, pasti yang satunya itu mesti ke sini. Nah, gitu loh. Karena di sini lemah itu, pecah itu. Dan kenapa pecahnya di permukaan? Nah, ini kalau digambar. Nah, begitu ya. Nah, begitu. Oke, kalau ini begini, ini begini. Nah, gitu nggih. Nah, ini sudah rada ilmu tekanan. Kalau ada orang, ya ini pusatnya di sini. Ini suruh orang dari sini suruh mengitari pusat ini kan coba segini jaraknya nih. Gitu. Tapi orang di sini itu larinya ke sini. Ah, jaraknya ini kan lebih jauh. Ya, ini deket ini. Nah, kalau di dalam ilmu teknik sipil sama gitu. Ini regangannya kecil, ini regangannya besar. Makanya yang pecah itu mesti ya di tepi di sini. Pecah di permukaan. Karena regangannya besar. Regangan yang regang tariknya besar karena ini loh, ini loh. Nah, gitu. Gitu. Kalau ditanya kenapa di permukaan, jawabnya itu. Kenapa ini ke sini? Ah, karena ada yang lemah itu. Kalau ini masif, kalau misalnya ini masif begini ya. Gitu. Kemudian gitu nggih. Ini didorong ke sana. Kalau ini tidak ada yang lemah, pasti ini bergerak ke sana semua toh? Nggih mboten? Karena di sini ada yang lemah, ini ya satunya ke sana, yang satunya mesti ke sini. Gitu nggih? Halo? Nggih. Aduh. Sepertinya mungkin butuh ada yang bertanya meniko Prof biar Oke, monggo. biar kita tahu itu Prof. Maksudnya ini sudah bagi saya ini SKS-nya sudah cukup berat ini teorinya. Jadi yang Monggo. saya tangkap buminya bergerak selalu seperti itu kan ya Prof ya. Jadi akan ada perubahan, makanya ini kalau Prof sampaikan ini gambarnya sangat menarik. Makanya kenapa kok ada persamaan flora, ada persamaan fauna, karena awalnya bumi itu seperti itu ya Prof, terbentuknya seperti itu. Monggo di sini ada saya sapanya, silahkan sambil kita berkenalan ya Prof. Jadi selama sesi kita menambah teman, tambah kenalan gitu. Monggo silahkan, mungkin ada yang ditanyakan tadi Pak Erlangga, mana nih kok saya salam kenal, salam hormat Pak Erlangga, katanya Pak Asesor ini, saya perlu. Assalamualaikum, Bu. Nah, Assalamualaikum Pak Erlangga, monggo Pak Erlangga berkaitan Megatrust ini, atau mau berkenalan terlebih dahulu, di sini ada Prof Widodo, Prof Teguh, mungkin bernostalgia, monggo Pak Erlangga, sepatah dua patah. Salam saja kagem Prof Wid. Ketemu boleh Prof. Nggih, matur nuwun Ya, Pak. menapa reune kalian rencang-rencang asesor LPJK DIY Pak. Oh, nggih monggo. Sementara nyimak dulu Bu. Ya, baik, matur suwun Pak Erlangga. Ditunggu supportnya untuk seri-seri berikutnya ya Pak Erlangga ya. Ya, insya Allah Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada Pak Suharjono Kasirun yang ada fotonya ini. Saya enggak. Pak Harjono, ada yang sedikit ingin ditanyakan seputar yang tadi disampaikan Pak Prof Widodo? Pak Suharjono Kasirun. Ayo Mas Harjono. Mana Pak Harjono ini? Tadi ada dari Pak Sugeng itu Bu. Nah, ada pertanyaan di kolom chat. Oke, di kolom chat di sini sudah ada pertanyaan dari Pak Sugeng. Dari Pak Sugeng. 89 UII. 89 UII. Nggih. Kita bacakan. Ini karena nulisnya Sugeng gitu, bahasanya bahasa saya agak ya. Kita memang tidak akan tahu kapan akan terjadinya. Namun, apakah sudah ada penelitian menghasilkan prediksi siklus gempa megatrust itu? Apakah dalam waktu 10 sampai 20 tahun ini kemungkinan besar akan terjadi di Pulau Jawa dan Sumatera? Nah, menika pripun Prof? Mungkin ini salah satu
seperti yang disampaikan di Badan BMKG tentang gempa yang di Selat Sunda dan Mentawai, di Siberut, yang katanya tinggal menunggu waktu, Meniko. Monggo Prof, silahkan sedikit. Oke. Terima kasih Pak. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya gempa itu kira-kira tempatnya di situ, di Ring of Fire. Tadi itu tempatnya di situ. Cuma kapan itu yang kita tidak tahu. Nah sekarang yang ditanyakan yang megatrust tadi itu yang di selatan. Itu begini Pak. Jadi para peneliti itu sudah para peneliti itu ada dua kubu Pak. Bapak Ibu sekalian, dua kubu. Dua pihak. Pihak yang pertama mengatakan gempa itu suatu saat bisa diprediksi kejadiannya. Itu yang pertama. Pihak yang kedua itu nggak mungkin gempa itu dapat diprediksi kejadiannya. Sampai sekarang itu dua kubu itu nggak pernah ketemu. Nggak pernah akur. Ya pokoknya yang satu nggak percaya, satunya percaya. Jadi begitu. Nah, yang percaya akur tadi itu menghasilkan ya hasil penelitian tentu saja. Menghasilkan suatu rumusan. Nanti pertemuan ketiga nanti ada grafiknya ada. Jadi nanti rumusnya juga ada nanti. Jadi kalau misalnya di mass media itu kan apa namanya diperkirakan gempa di selatan Jawa itu kan 8,5 itu ya, 8,5. Nah, menurut para ahli kalau dihitung dengan rumus yang sudah disampaikan oleh beberapa ahli itu skala ulangnya atau periode ulangnya kira-kira 450 tahun. Ya itu prediksi, tapi belum tentu juga. Wong itu yang namanya prediksi itu juga berdasarkan asumsi-asumsi. Asumsi-asumsi. Jadi kalau asumsinya itu nggak benar, ya pasti hasilnya nggak benar. Tapi ya mending itu ada asumsi gitu ya. Jadi itu ya mending lah. Nah, jadi kalau 450 tahun, itu gempa di selatan Jawa itu ada yang mencatat kejadiannya tahun 1700 berapa tuh? 80 atau berapa? Kalau 1780 ditambah 450 itu tahun berapa, Bang ya? Itu prediksi, prediksi. Pinter Niko. Berapa? 1780 ditambah 450. 2230. Tahun 2230. Sekarang kan tahun 2024. Ya, tapi itu prediksi, Pak. Jadi oleh karena itu, tapi 2230 itu kan ya tinggal menunggu waktu saja gitu tuh, ya sama toh. Begitu. Jadi ya sebetulnya memang harus ada niki nggih, saya kan dengar-dengar Pak Erlangga nggih, saya dengar-dengar itu pariwisata di Gunung Kidul itu turun drastis gitu nggih. Gara-gara ada isu megatrust itu, dikiranya megatrust itu minggu depan atau bulan depan atau apa begitu. Enggak ya. Ya tapi ya saya mengatakan enggak itu ya belum tentu juga kan. Ya yang tahu kan ya cuma Tuhan Allah Subhanahu wa taala, tapi menurut prediksi itu begitu gitu loh. Jadi monggo yang diperiksa yang dipercaya yang mana gitu, yang mana. Artinya kita para ilmuwan itu berusaha memprediksi dengan anggapan-anggapan, dengan asumsi-asumsi. Nah, begitu. Nah, kalau 8,5 itu 8,5 di selatan Jawa baru terjadi sekali itu. Tahun 1780 kalau nggak salah itu. Nah, padahal kalau menurut para ahli tadi itu 8,5 itu akan terjadi lagi 450 tahun lagi. Nah, maka 1780 tambah 450 kan 2230 tadi itu. Tapi kan bisa juga dikatakan tahun 2230 itu tinggal menunggu waktu. Bisa juga. Begitu nggih. Jadi ya kita oke lah, tapi juga apa namanya ketakutan yang berlebihan itu juga enggak. Tapi ada hikmahnya juga. Bapak-bapak dan Ibu mana yang suka, yang disukai? Bapak Ibu tahu kalau besok ada gempa atau Bapak Ibu tahu kalau Bapak Ibu tidak tahu kalau besok itu ada gempa? Tidak tahu, Prof. Pak Erlangga jawabnya gimana, Pak?
Kalau saya milih tidak tahu, Prof. Ah, begitu toh. Jadi kalau tahu itu Yang ya jelas ribut. kita kan ikhtiar saja. Ah, iya. Kalau masalah ketetapan dari Allah, ya kita harus ridho gitu aja, Ah, Bro. enggak, betul itu. Oh, kalau kita tahu ributnya bukan main nanti itu. Begitu. Jadi ya kita ikhtiar gitu, kita ikhtiar. Saya kira betul Pak Erlangga. Jadi ya itu ya, apakah kita tidak, kalau kita teruskan ya ini campur-campur, apakah kita tidak bersyukur bahwa kita tidak tahu kalau gempa yang akan datang itu kita tidak tahu? Dan kita harus bersyukur tuh itu. Kalau kita oleh Tuhan itu diberitahu, gempa itu diberitahu, kan malah repot toh kita. Dengan tidak tahu tuh kita malah jadi tenang, tidurnya nanti malam tidurnya tenang, besok ya tenang. Itu kan sesuatu yang harus kita syukuri itu. Nah, orang bersyukur itu ya banyak si apa namanya? Si eh, apa namanya? Alasannya atau pemisunya. Kalau kita mau bersyukur, tapi kalau enggak ya semonggo. Tapi dengan kita tidak tahu maka kita apa namanya menjadi tenang. Saya kira gitu Bu. Mana tadi Bu? Siap, Prof. Oke, kita teruskan ya, nanti nggak rampung lagi nanti. Silakan, Prof. Oke. Oke. Yang kedua tadi nggih. Oke. Oh, ini yang kedua nggih. Benar tuh nih yang kedua tuh nih. Oke. Oke. Nah, jenisnya macamnya jadi gempa itu Bapak Ibu mungkin sering dengar juga macam-macam si gempa itu ada yang apa namanya si gempa vulkanik. Mungkin Bapak Ibu yang atau saudara yang di dekat Merapi dulu waktu Merapi meletus itu katanya saya sih tidak katanya ada yang merasakan adanya getaran begitu ya. Betul, Prof. Nah, betul ya. Jendela-jendela bergetar semua. Nah, betul. Saya kok nggak merasakan karena mungkin sudah agak di selatan. Jadi itu namanya volcanic earthquake. Kenapa begitu? Karena ini magma yang di dapur magma tadi mau keluar kan itu tidak lancar, tersumbat, kemudian gerakannya magma kan magma yang panas itu kayak apa sih? Ya kayak itu loh. Kalau kita manasi apa itu ya? Itu kan apa? Timbul gelembung-gelembung, blekutuk gitu toh? Blekutuk itu bahasa Jawa, gini bahasa Indonesia apa itu? Bu Hanin tahu nggak tuh blekutuk itu? Apa itu, Prof? Mendidih itu ya, Prof? Yang mendidih itu blekutuk itu apa? Blekutuk itu kalau di Indonesia kan apa itu? Gelembung-gelembung air. Iya. Yang mendidih itu, Prof, gelembung-gelembungnya itu kan, Prof? Itu kan gelembungnya, tapi peristiwanya itu kan blekutuk. Nah itu, jadi karena peristiwanya itulah menimbulkan getaran. Gitu. Tapi gempa vulkanik itu tidak besar. Ya, Bapak Ibu tadi sudah merasakan gitu besar. Oke. Yang kedua tektonik lah ya ini yang besar. Oleh karena itu yang akan kita bahas yang tektonik saja. Jadi ini kita ambil dari gerakan apa namanya si semi subduksi itu ya di apa namanya di California nih dekat Kanada itu ya. Jadi ada unsur subduksi tapi ada unsur geser sedikit, subduksi dan unsur geser itu. Yang ini yang nanti akan kita bahas lebih lanjut gitu ya. Nah, ada juga landslide menimbulkan gempa tuh ya bisa tapi ya tidak besar gitu ya. Kemudian explosion earthquake itu percobaan nuklir itu juga bisa menimbulkan gempa ya, tanahnya bergetar gitu ya. Ya, tapi itu semua juga nggak begitu apa namanya nggak begitu besar dan tidak begitu apa namanya mengakibatkan kerusakan karena nggak begitu besar gitu. Yang kita bicarakan selanjutnya adalah yang tektonik saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya ini serodo nanti ujiannya keluar kayak gini nggih. Jadi kalau kita rinci itu tektonik. Nah, tadi kan kita sudah putuskan ya ini gempanya tektonik gitu ya. Oke. Nah, itu kalau dirinci ini ada interplate earthquake, ada intraplate earthquake. Jadi ini gempa-gempa yang antara lempeng tadi itu.
Yang ini intra itu yang di lempeng, yang ini antara lempeng. Ya, antara lempeng. Nah, yang antara lempeng tadi itu ada transform slip. Jadi ini yang gerakannya slip, ada mid ocean yang tadi normal fault tadi itu, ada subduksi yang lempeng yang satu menyusup lempeng yang lain. Inilah megatrust itu di sini. Megatrust itu di sini. Jadi terjadi interface slip. Ya, tegangannya adalah geser, ya, tegangan geser. Nanti ini kalau sudah tegangan itu berarti memang sudah ada teknik gitu ya. Gitu. Ini yang inter di antara yang ketiga kan nanti yang ini yang mid ocean itu ada gempa tapi di tengah samudra jadi nggak dirasakan oleh kita. Kemudian yang intraplate ini yang gempa yang di darat itu ya. Ini ada shallow coastal earthquake. Ini adalah gempa dangkal, kemudian ada intraslab earthquake. Ya, shallow coastal earthquake ini ada sesarnya itu bisa normal fault itu yang salah satu itu nanti apa namanya si turun gitu ya, tension stress gitu ya. Kemudian ada yang reverse itu menjuluk ke atas gitu ya. Menjuluk itu apa bahasa Indonesianya apa itu? Ya, menjuluk. Kadang-kadang ada istilah Jawa yang sulit. Mendorong ke atas atau yang menjuluk gitu ya, ke atas. Menjuluk. Compression. Slip ya, kemudian ini ada apa namanya? Shear stress. Oh, ini ada yang teranu ya. Ya. Kemudian ada yang oblique. Oblique itu kombinasi. Nah, ini yang di Sumatera, ini yang di sini. Rata-rata di Sumatera karena Sumatera itu di samping ada subduksi, kemudian dia ada unsur geser gitu ya. Di Sumatera, kembali di Sumatera. Di Jawa itu ini normal apa namanya si strike slip itu nanti. Ini strike slip sebetulnya atau slip fault atau strike slip. Kemudian yang intraslab ini yang terjadi gempa Indramayu dulu atau gempa si Tuban ini ya itu gempa dalam itu gempa dalam jadi sudah apa namanya di intraslab ya atau gempa mana yang kemarin itu apa di dekat Karimun Jawa apa ya yang itu pokoknya yang sudah di Laut Jawa itu adalah gempa-gempa yang deep intraslab ya intraslab. Nah Bapak Ibu mungkin dulu pernah merasakan enggak ya gempa Indramayu itu dulu tengah malam jam 12 malam itu loh. Saya masih ingat itu tengah malam ada gempa itu ya Indramayu itu. Oh di Indramayu di Laut Jawa kok ada gempa. Ya gempanya gempa deep intraslab itu. Kemudian gempa apa namanya si Tuban itu kan juga di Laut Utara itu intraslab. Ya. Oke. Itu nggih. Nah, Ya. berarti yang kita akan anu adalah yang megatrust ini gitu ya. Nah, ini tadi yang elastic rebound theory nggak usah saya ulangi gitu ya. Nah, ini mekanismenya gitu ya. Bapak kalau bisa bayangkan itu ya. Dua lempeng ini bergerak apa namanya si berlawanan. Kenapa bisa berlawanan ya seperti saya sampaikan tadi itu. Kalau yang di daratan seperti tadi saya sampaikan tadi, kalau yang di subduksi ya karena dua lempeng satunya bergerak ke utara misalnya Australian Plate ini Eurasian Plate. Ini geraknya itu tidak berarti jalan enggak karena ini ada gravitasi berat banget. Ya toh, ini lempeng ini kan berat ini. Kalau mau jalan itu kan nggak bisa jalan langsung jalan gitu, terkunci istilahnya. Terkunci pelan-pelan jadi kanonya itu slipnya itu sangat pelan ini, sangat pelan tadi itu ya. Nah, ini kan didorong gitu, menggembung ini. Menggembung ini. Yang ini yang terjadi kenapa di Gunung Kidul itu banyak fosil-fosil apa namanya? Si kerang-kerang laut. Ya itu karena dulu sebetulnya para ahli mengatakan itu dulu di bawah karena dorongan lempeng Australia aja begitu. Nah, nanti timbul retak-retak begini. Nah, gitu. Retak-retak begini. Oke. Nah, kalau nanti ada yang petungul, mak petungul. Itu kalau bahasa Indonesia itu kadang-kadang susah itu. Kalau ini menggembung gitulah kan tiba-tiba kan ini apa nih? Apa begitu?
Apa Pak Supri ini? Metungul atau apa Metungul ini? ya, metungul. Sorry nggih. Ini bahasanya Gelembung, gelembung ya nggak pas ya. Nah, inilah yang gerakan deep sleep inilah yang menimbulkan tsunami gitu ya. Waktu Tsunami ada ya. gerakan kayak gini ini gitu ya. Secara sederhana sebetulnya beginilah gempa itu, gempa apa namanya megatrust itu sebetulnya kayak gini juga sebetulnya. Wah, tapi yang bergeser ini kenapa namanya mega? Ya. Mega itu apa artinya? Banyak. Mega itu besar, bisa mengatakan Besar. besar. Nanti di Teras dorongan. ya nanti di apa namanya pertemuan ketiga nanti lebih jelas, nanti ada gambar-gambarnya gitu ya. Oke. Nah, seperti ini misalnya ini yang terjadi, ini ya gambar gitu aja lah. Lempeng Australia ini ya, kemudian lempeng Eurasia yang di Sumatera dulu itu, gempa megatrust yang di sini ini yang pertemuan antara lempeng ini di sini ya, di sini yang trust fault itu adalah fault yang sudutnya relatif kecil gitu ya. Bapak Ibu kalau saya tanya itu, kenapa Bapak Ibu tuh terpleset? Ada dorongan. Ada apa lagi? Kenapa orang kok bisa terpleset? Karena licin, Prof. Licin, boleh. Karena kaki kita itu tidak tegak lurus landasan. Gitu. Itu Walaupun licin, kalau tegak lurus landasan, kita tidak akan slip. Gitu nggih? Nah, ini sama juga. Jadi kalau kaki kita itu miring, wah gampang slip itu. Gampang slip. Nah, thrust fault itu adalah suatu gerakan lempeng ini yang sudutnya kecil. Kalau sudutnya kecil kan gampang slip. Itulah kenapa disebut thrust atau megatrust. Meganya itu besar, jadi ini dari sini ke sini itu bisa puluhan atau ratusan kilometer di sini, dari sini ke sini. Lebarnya ke sana itu bisa, wah sudah ya tergantung lah mau besarnya berapa. Megatrust itu yang turun ke bawah itu ya, Prof. Ya, yang daerah-daerah sinilah, daerah megatrust ini. Nah, iya. Yang ini seiring pertanyaannya Pak Zuliansah, mungkin ada Pak Zuliansah di sini. Beliau menanyakan, Prof, terus energi yang tersimpan antara dua lempeng yang bertubuhkan itu sebenarnya bisa dihitung boten ya, Prof? Ya, para ahli bisa menghitung energi yang terakumulasi di sini. Sebetulnya ada, Pak. Satu, energi yang terakumulasi. Yang kedua, energi yang setelah lepas yang mendorong air itu berapa. Ada itu. Di buku saya itu ada itu, apa namanya? Nah, Prof, sekalian itu kan buku judulnya, Prof. Ya, itu seismologi teknik dan rekayasa kegempaan itu loh. Nah, ya. Itu ada itu. Jadi, tapi itu sederhana loh, nggih. Jadi bukan karena saya tidak ahlinya dalam hal menghitung energi yang di situ, tapi ada, bisa Pak. Tergantung itu energinya besar banget. Ini kan dua material yang bertumbukan, yang dulu sudah saya katakan bahwa karena masanya gede banget, bertumbukan kan energi yang tersimpan di sini kan besar banget. Gitu. Dan dulu waktu di SMU itu kan energi akibat tumbukan itu satu tergantung dari massa, yang kedua tergantung dari kecepatan gitu toh. Gitu nggih. Jadi sepur dengan sepur kecepatannya tinggi, tabrakan udah massanya besar, kecepatannya besar, wah energi yang besar. Yang ketiga jenis tumbukannya gitu toh. Nah, ya manusia kan 2 meter. Ini 100 kilometer. Wah, energinya sudah nggak karu-karuan gedenya. Makanya gempa itu seperti gini loh Bapak Ibu, kalau kita ngetok-ketok ini ada semut yang di makanan kita tuh, piringnya kita tok 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 tok, itu semutnya udah wah gempa gitu. Nah, terus ada pertanyaan lagi, Prof, dari Bapak Vito, mungkin ada Pak Vito di sini. Monggo, menanyakan tentang driving force, mungkin ada Pak Vito di sini. Ya. Ya, pertanyaannya itu driving force yang disebabkan oleh gravitational effect itu, Prof. Ya, jadi kan ya ini kan berarti kan
kuliahnya sorry, keterangannya kan maju lagi gitu nggih, yang tadi itu loh. Iya, Prof. Itu Balik jadinya lagi. Bapak sabar nggih, soalnya Pak pertanyaan Vito, mana Pak Vito? bentar. Namanya Pak Vito. Iya, Bu. Ya, halo. Oke. Bentar. Tadi ya, ini ya. Ini udah kelihatan ini? Sampun, Ya. Prof. Udah. Di sini pos sebelahnya tadi tuh. Apa sebelumnya? Oh, sebelumnya berarti. Nah, gimana tadi? Oh, ini yang ini tadi ya. Oh, enggak ya, setelahnya ya. Sepertinya. Ini setelahnya ini. Ini. Bapak, ini kan lempeng ini ya, lempeng. Lempeng ini kan gede banget ini. Ini loh. Ini bentar. Saya anukan ya. Ini lempeng ini kan gede banget ini, Pak ya. Ini udah kelihatan ini? Sudah, Prof. Nggak kelihatan. Ini beratnya kan nggak karu-karuan tuh, beratnya ini. Beratnya berat banget itu loh maksudnya. Oh, lempengnya gede ya, ini paling tidak tuh 70 km kan gede banget tuh ini. Ya nggak? Nah, kalau begini kan ada pengaruh gravitasi toh. Akibat gravitasi toh apa namanya? Artinya dia subduksi itu apa, menyusup gitu ya. Menyusupnya kan bertambah karena gravitasi toh. Nah, ya itu maksudnya. Satu itu tuh karena ada driving force itu karena peristiwa konveksi yang ini tadi, satunya karena gravitasi, satunya karena ada rotasi bumi yang tadi itu mana ya? Bentar. Yang tadi itu. Mana tadi? Ini. Jadi kalau buminya berotasi ke sana, lempeng itu berada di atas lapisan lembek itu, atau lempeng itu berada di lapisan yang lembek itu ya, itu kan menggelincir itu. Nah, iya ya sudah, kalau buminya diputar ke kanan, ini kan menggelincirnya ke kiri toh, Pak. Prof. Nah, itu sama lah, itu sama kalau kita naik sepeda motor, kita gas, gaya inersia itu berarti yang belakang itu mesti apa namanya? Goyangnya mesti ke belakang itu toh. Kalau kita rem, goyang ke depan. Gaya inersia itu gaya yang arahnya berlawanan dengan arah gerakan itu. Itu nggih, kita balik ke sini lagi. Terima kasih, Prof. Oke. Mohon maaf jadi Terima kasih. Nggak apa-apa. Sehat selalu dan sukses ya. Oke, itu. Kita ini kuliah yang kedua ya. Nggak apa-apa, kita sampai ngerti, Pak. Jadi ini kan public lecture gitu ya. Sepertinya banyak sekali yang menanyakan seputar yang Prof sampaikan. Oke, gitu ya. Kadang-kadang kita tuh ya sudahlah, nanti saya nganu lagi. Kalau Bapak bertanya aja saya jawab, kalau enggak ya enggak saya jawab gitu ya. Nah, ini yang di Sumatera itu selain dia itu subduksi, kemudian ada apa namanya geser. Nanti berikutnya lebih jelas, ada gambar-gambarnya yang lebih jelas lah. Itu nggih. Oke. Mohon penjelasan. Oh, boleh? Izin tanya. Kayak ini teman saya. Iya, Pak. Oh iya. Prof. Selamat malam, terima kasih. Saya hadir di sini menanyakan itu, Pak. Tadi ada tunjukkan kan, Pak? Iya. Seperti kendaraan bertabrakan dari muka dengan muka. Ada kecepatan ya, Prof? Iya, betul. Iya, kemudian pertanyaannya, sebetulnya lempeng itu bersinggungan atau berjarak, Prof? Karena kalau tumbukan itu mestinya ada jarak, beda kalau tumbukan itu sudah saling nempel, kemudian slip lalu bergetar. Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, mungkin kita ingat. Oh ya, ini energi itu kenalkan. Ya, energi akibat tumbukan itu kalau nggak salah namanya memang tumbukan itu ya, di SMU itu bergantung kepada massa,
kecepatan dan jenis tumbukan gitu loh. Iya, Pak. Nah, tumbukannya ada yang Iya, lenting iya. sempurna, ada yang lenting. Nah, ini tumbukannya itu Iya. bukan tumbukan yang pisah langsung duduk gitu. Sebetulnya itu saling mendesak gitu loh, saling Iya, gitu ya. kan sebetulnya Jadi tuh ya kayak tumbukan. Sama iya, istilahnya itu tumbukan. dorong-dorongan gitu ya, Pak. Sudah Gitu. nempel, dorong-dorongan, kemudian slip begitu, lalu menimbulkan Iya, getaran gitu ya. iya gitu. Tidak berarti bahwa itu Yang saling. tidak kuat patah gitu ya. Karena Iya. ini kan lempeng ini kan punya berat, Pak, punya gravitasi ya. Jadi akan menggeser kan juga nggak mudah, makanya para ahli mengatakan di sini tuh terkunci. Tapi sebetulnya itu sudah kayak terkeleb ya, karena ya gravitasi itu dan ada antar permukaan itu kan ada koefisien gesek tuh itu. Ya, Yang itu koefisien gesek itu yang menimbulkan getaran itu mungkin. Jadi beda jadi dengan kalau berjarak itu bergantung jaraknya, Pak. Sama-sama iya, kecepatan 40 berlawanan. Itu kalau ketemunya hanya 2 cm itu nggak seberapa. Tapi kalau tabrakannya itu dari iya, jauh, mungkin karena faktor kecepatan, Pak. Ya. Tapi orang mengatakan ini ya namanya ya tumbukan juga. Tumbukan Iya. antar lempeng itu loh, Pak. Itu cuma istilah saja. Gitu nggih? Iya, tapi bentuknya nempel ya, Pak. Nempel. Nempel, Nanti kuliah, kok kuliah lagi. Nanti di pertemuan ketiga itu ada Oh ya, orang terima yang kasih ya. ada yang mendeskripsikan kira-kira bentuknya yang nempel itu kayak gini itu ada, Pak. Nanti pokoknya Oh, sabar ya. saja nggih. Nggih, makasih. Nggih, sabar saja. Makasih, Prof. Nggih. Matur suwun Pak Barka. Oke. Seperti ini Nggih, loh, Pak. sama-sama, Ini, Bu. jadi ini ya ini nempel, Pak. Nempel. Ini gerak ke sana. Ini kan untuk menggambarkan ini dikunci gitu toh. Sebetulnya enggak kayak gini. Ini artinya antara ini dan ini itu gerakannya tidak bebas. Jadi ini terkunci gitu. Atau terganggu atau tidak apa namanya? Ya slip itu kalau pecah saja. Nah, setelah itu nah, gitu. Ini ada videonya loh, Pak. Nanti yang ketiga nanti saya putarkan videonya. Kalau itu penculut gitu. Penculut itu loh bahasa Indonesia gimana itu? Itu menyodok air ini, ya yang Bapak tanyakan satu tadi, berapa energinya akibat ini ada. Berapa energi yang nyodok air itu berapa? Kemudian berapa tingginya gelombang di sini? Kemudian berapa waktu yang diperoleh atau yang ditempuh dari sini ke pantai? Daratan itu nanti pertemuan keempat yang gitu, Pak. Jadi sabar, guys. Jadi apa namanya kita bagi-bagi begitu karena ya nggak mungkin sekali bisa, gitu. Terus jadi tsunami gini. Cuma yang saya tahu itu analisis saya kan bukan tesis, saya tidak tsunami gitu ya. Tapi ada hitungan yang sederhana dengan 1 dimensi gitu ya. Sesungguhnya itu ya 3 dimensi gitu ya. Ya gitu nggih. Nah, ini Pak, Sumatera itu begini. Ini wonten ingkang saking Sumatera mboten nggih? Ada yang dari Sumatera enggak ya ini ya? Halo? Ada, Pak. Saya dulu dari Sumatera, Pak. Dulu. Dulu. Sekarang ini loh peserta ini. Tahu di pesertanya ini ada yang Ada dari Batam tadi. Ada tinggal di Sumatera, Pak. Oh, gitu. Ada Aceh tadi. Oke. Dari Batam ada. Oke. Tenang Kayu aja, Agung, Pak. Pak. Kayu Agung. Oke, bagus, Pak. Pokoknya sekarang itu dari mana-mana kita bisa belajar bersama, Pak, nggih. Kita syukuri aja. Oke, itu ya. Nah, yang tadi itu mana itu? Oke. Yang kedua tadi ini. Sudah kelihatan sekarang? Ampun. Oke, Sudah. itu ya. Nah, Sumatera itu begini, Pak. Kenapa Sumatera itu jadi lebih bahaya itu begini. Jadi ini adalah global trend atau parit global atau apa namanya plate boundary tadi itu. Ini lempeng Australia, ini lempeng Eurasia. Bertemunya di sini. Nah, ini yang merah ini.
Nah, gerakan lempeng Australia itu ke sini nih, yang biru nih Pak, biru ini. Terhadap Jawa, kira-kira kan tegak lurus ya Pak ya? Halo? Iya, iya. Terhadap Jawa kan tegak lurus. Makanya di Jawa itu tidak ada sesar geser yang dominan. Karena tegak lurus. Ya, tidak melengse itu loh, tidak melengse. Sumatera sebaiknya, Pak. Gerakannya kan yang segambar ini, merah nih. Oh, ini saya buat anunya ya. Sumatera kan gerakannya ini, Pak. Ya toh? Halo? Ya. Sini. Terhadap apa namanya si plate boundary ini kan tidak tegak lurus ini. Ya, ini kan bentuk sudut tertentu. Maka ya ini kalau menurut mekanika ini diurekan ke sana dan satunya ke sana. Gitu toh. Yang ke sana itu jadi subduksi seperti Jawa. Jadi lempeng ini menyusup di bawahnya ini. Yang sana itu menimbulkan geser karena lempeng Eurasia ya sama, gerakannya ke sana, itu diurekan ke sana dan satunya ke sana. Ini saya gambar merah tuh, nggih. Jadi antara ini dan ini itu menimbulkan slip, apa namanya slip, sehingga terjadi Great Sumatera Fault. Jadi ini gambarnya yang biru ya, biru aja lah, biru apa hijau, biru. Ini kan ada sesar Sumatera Pak ini, sepanjang Sumatera ada sesar nih, daratan ini. Ah ini sampai di apa namanya Bengkulu, kok Bengkulu, ini Bandar Lampung, nah gitu, sesar ini sampai itu melalui Danau Maninjo, melalui Danau Toba, melalui itu sepanjang ini patah ini Sumatera itu sebenarnya patah ini Pak, karena ini gaya ini dan ini secara mekanika itu begitu. Jawa tegak lurus. Nah kalau digambar jadi begini, gerakan lempeng apa namanya si Australia dan Eurasia itu begini Pak. Jadi bisa saja lempeng Eurasia itu apa namanya muncul ke atas, muncul atau menjuluk ke atas gitu ya, dan menggeser ke sana. Nah begitu. Seperti yang dulu waktu gempa Aceh itu kan ada di sini ada koral yang dulunya di dalam laut kemudian muncul itu. Halo? Yeah. Itu nggih. Dulu bapak-bapak kan anu itu dengar di sini ada koral itu loh, si batu koral itu yang dulunya di dalam laut, kemudian setelah gempa muncul di bawah dia. Ah seperti ini muncul di sini. Nah oleh karena itulah Sumatera itu relatif berbahaya, ya berbahaya dibanding Jawa karena ini ada sesar ini, kemudian ada, tapi subduksinya nanti tidak sedalam Jawa. Tapi Sumatera itu juga punya keuntungan. Nanti pertemuan keempat itu sudah saya sampaikan, itu sudah saya buat. Tsunami-nya Sumatera di daerah ini, daerah mana ya, Padang, lumayan terhalang oleh ini loh, pulau-pulau ini loh, Pulau Siberut, Pulau Nias, pulau ini relatif menghalangi tsunami. Ada hitungannya, ada ininya. Beda dulu dengan gempa Aceh 2004, di sini kan nggak ada penghalang ini. Ini kan dulu gempa 2004 itu, ini kan di sini dulu. Ini yang merah ini, di utara Pulau Simelu itu. Nggak ada penghalangnya ini. Nah, sementara di sini ada keuntungannya itulah. Di Jawa nggak ada penghalangnya. Nah, itulah nanti nuwun sewu nggih, nanti pertemuan kita keempat nanti akan kita bicarakan kayak gitu. Gitu loh. Plus Prof, kemudian terkait gempa susulannya, Prof, ini kok ada yang menanyakan juga, Prof. Ya. Hubungannya megatrust terus dengan gempa susulannya meniko. Nah, gitu. Yeah. Jadi gempa susulan itu begini, Pak. Kalau kita itu sing paling gampang itu gini. Kalau kita pegang bambu itu kemudian kita lentur gitu ya. Kita lentur itu bukan kita tekuk, kita apa? Kita bending itu kita lenturkan gitu. Lengkungkan. Penting, Pak.
Dilentingkan. Kita tekuk gitu kan, krik anunya klik-kliknya kan bertahap, krik gitu toh. Pecahnya itu loh. Nggak langsung klik langsung patah, nggak, pelan-pelan itu kan pecahnya itu kan nanti klik gitu toh. Bapak bisa bayangkan nggak ya? Itu loh, kalau bambu itu kita bending gitu kan, kretek gitu toh. Ditekuk. Kita lenturkan gitu kan, mak kretek gitu toh. Tidak langsung patah Tidak gitu langsung ya. patah. Jadi gempa susulan itu sebetulnya mirip seperti itu. Jadi ada yang sudah patah gitu, kemudian para ahli mengatakan bahwa kemudian ada efek domino gitu loh. Energinya ke situ, apa namanya, di daerah yang sebelahnya, kemudian timbul apa namanya tegangan atau yang lebih besar gitu, atau karena dorongan juga, karena displacement juga gitu, yang dulunya enggak begitu apa namanya tegangannya enggak, ini sudah tegangan yang dibicarakan, enggak begitu besar, kemarin karena ada dorongan dari sebelahnya menjadi besar, kemudian menjadi pecah. Lah gempa susulan itu ya kayak gitu kalau dijelaskan, apa namanya. Nanti ada gambar di belakang sana, nanti ada namanya, ada unstable region gitu. Nah, nanti ada lah pokoknya di belakang. Maaf, Prof, itu cara logika menghitungnya gimana, Prof? Menghitung apanya? Waktunya gempa susulan berapa lama terjadi dari gempa? Ada itu, Pak, ada. Jadi ada, tapi rumus itu Pak, artinya logikanya aja. Jadi sekarang gini aja lah. Apa ya? Yang tanah yang tadi yang bunyinya kretek tadi, kalau tidak pecah loh ya, Pak. Lama-lama kretek-kreteknya itu tambah besar atau mengecil? Tambah kecil. Ngecil ya, itu sama. Jadi pertama kretek-kreteknya besar, sering itu, terus kemudian lama-lama mengecil, lama-lama hilang. Nah, sebetulnya gempa susulan itu ya sama. Nah, dari yang besar kemudian mengecil, baik dari sisi kuantitas maupun magnitude-nya itu ada rumusannya. Cuma rumusan itu ya beda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Karena apa? Karena batuan di sini dan di sana ya beda gitu. Ya ada, tapi ya yang namanya asumsi, Pak. Ya, jadi pasti rumus-rumus itu pakai asumsi. Kita menurunkan rumus itu kan pakai ada. Jadi bergantung jaraknya juga ya, Prof. Kemudian lapisan-lapisannya. Iya. Banyak hal gitu. Kemudian dari Pak Yuli menika, Prof. Mungkin ada di sini Pak Yuli, selamat malam. Gimana? Terus hubungannya gempa megatrust ini apakah dapat membuat gunung berapi yang tadi tidak aktif menjadi aktif, Prof? Nah, itu pertanyaan bagus juga itu. Sebentar ya. Pak Yuli mungkin ada di sini. Ya. Ini kembali lagi ke slide saya tadi itu, ke itu. Cuma jangan saya tanya hitungannya loh, Pak ya. Itu geofisika, kemudian ya. Kemudian share itu, ini yang kuliah 1 lagi balik ke kuliah 1 itu. Kok kuliah toh? Sebentar. Bapak balik sini. Udah kelihatan ini? Ampun, Prof. Ampun. Gini ya. Oke, katakanlah ini apa namanya, lempeng ini dan lempeng ini, Pak Baraka ya istilahnya bertumbukan, Pak, ya memang ya begitu. Itu bertumbukan gitu ya, istilahnya memang tetap begitu. Ini kan terkunci gitu ya, terkunci. Oke. Kemudian suatu saat ini melengsing, grek gitu ya. Sementara di sini itu ada dapur magma. Kira-kira menurut kita ada pengaruhnya enggak gerakan ini terhadap dapur magma? Kalau ini grek gitu, kira-kira berpengaruh ke sini enggak? Ada pengaruhnya, ada. Tergantung dari jaraknya ini. Kalau
apa namanya ada yang dekat, ada yang jauh lah ya. Kira-kira ada. Nah, bagaimana ngitungnya? Jangan tanya saya. Jadi ini makanya dulu itu waktu gempa Jogja itu, dulu kan apa namanya? Yang ada gejalanya kan malah Merapi dulu, nggih. Iya. Iya toh. Ini mungkin sudah grek gitu. Sini sudah meletup gitu. Begitu Ya ini gempa yang dilihat utara dulu kan? utara dulu ada begitu. Ini mungkin udah grek itu, ini udah bergejolak di sini itu. Gini gres, ya sudah. Jadi pertanyaan Bapak bisa nggak? Ada papernya juga Pak yang kayak gitu. Tapi ya itu memang ilmu khusus lah. Barangkali teman-teman dari geofisika lah yang mempelajari atau apa ya geofisika saya kira. Gitu nggih? Oke. Itu. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, gitu ya. Sumatera lebih berbahaya. Oke. Ini slide saya bisa dilihat? Halo? Bisa. Kadang-kadang saya sudah ngomong itu belum. Nah, akhirnya sudah sama tadi itu. Sama dengan tadi itu, oke, sama dengan sama tadi itu. Nah, tadi itu Pak, jadi ini model saja lah. Megatrust itu ya nanti di sini gitu ya. Nah, cuma kalau kepada mahasiswa saya menjelaskan ini istilahnya. Lempeng tektonik yang di atas itu biasanya orang menamakan overriding plate. Itu karena plat yang mengendarai gitu ya. Kalau dijawakan ya. Riding itu kan berkendara gitu toh. Iya. Jadi orang bule itu mengatakan over ya di atas overriding plate. Yang ini yang di bawah itu namanya downgoing plate gitu ya. Nah, yang di sini itu yang megatrust itu interface slip. Nah, memang ini yang kecil ya. Megatrust itu di sini. Ya, megatrust di sini. Nah, yang shallow crustal tadi itu di darat, yang di sini gitu ya. Nah, di sini itu yang Benioff. Ini mesti tahu lah Benioff gitu ya. Bapak, ini ya, ini kalau ditekan ke sana, ini kan ada bending. Bending itu lentur atau melentur. Kan Melentur. kemudian pecah kan di sini toh. Ya enggak? Kalau orang teknik nggak bisa bayangkan di sini. Jadi makanya di sini apa namanya gempa-gempa Benioff gitu ya. Yang di sini yang dalam itu yang intraslab tadi, yang gempa Indramayu, gempa apa namanya Cianjur, Tuban yang di utara Jawa itu loh. Oh ya, Tuban. Nah, udah dalam itu, udah dalam. Nah, ini yang tadi, ini sebetulnya cuma tambahan keterangan aja Bapak Ibu sekalian. Ada daerah free zone earthquake itu memang kenyataannya begitu. Nanti kuliah, nanti pertemuan keempat nanti faktanya ada. Daerah ini memang tidak ada gempa. Kenapa kok tidak? Karena katanya itu memang di sini high pressure tapi ductile. Jadi nggak pecah itu. Yang pecah di sini gitu ya. Nah, ini high temperature rodo ductile. Ductile kan apa ya? Rodo lemes gitu ya, rodo lemes tapi tidak getas gitu loh maksudnya. Karena ini kan panas sehingga nggak terjadi. Nah, sama kalau tadi ini megatrust itu letaknya di sini, interface slip tadi ini. Nah, kita di sini kita. Nah, jaraknya di sini berapa? Nah, ratusan kilometer. Jadi nanti pertemuan-pertemuan berikutnya nanti kita sampaikan. Jadi efeknya terhadap sini itu gimana tsunami-nya nanti merambatnya berapa menit. Walaupun analisis saya itu satu dimensi loh, nggih. Nah, begitu. Nah, ini sama lah, ini gempa Indramayu. Di gempa Indramayu begini. Nah, sini udah di sini, Pak. Ini di sini. Nah, kalau ditarik ke atas sudah di utara Jawa. Karena termasuk deep intraslab earthquake. Gempa Tuban juga begini, sama. Jadi mesti dalam. Kalau gempanya dalam, bisa besar dan dampaknya luas ya, karena dalam ya. Kalau dalam kan menyebarnya luas. Ya, paham. Ya, makanya gempa Tapi Indramayu tidak besar. Tapi tidak besar.
bisa besar tapi sampai di permukaan sudah menjadi kecil Pak, karena dalam tadi Iya. itu loh. Iya, iya. Ya gempanya tetap besar, cuma dampaknya di permukaan sudah menjadi relatif kecil karena dalam. Dalam. Makanya gempa Indramayu dulu itu ya kita tengah malam itu loh Bapak, tahun berapa udah. Iya, iya. Saya masih ingat agak lama. Tengah lama itu udah 7, 8, 9 tahun yang lalu itu. Betul, betul, betul. Nah, ini gempa Bengkulu. Nah, Bengkulu itu ini Bengkulu ini ya. Kan ada Pulau Enggano Pak ya. Pak Barka mesti ngerti lah ini Enggano itu. Kalau di situ Pak Barka masih di situ apa nggak tahu saya. Nah, di lepas pantainya Bengkulu itu kan ada Pulau Enggano itu. Dulu gempa tahun 2000 itu di sini letaknya. Di dekat Enggano di sini. Ya, kalau digambar kira-kira beginilah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah perbandingan antara subduksinya Jawa dan subduksinya Sumatera. Tadi Bapak Ibu sudah saya jelaskan tuh tadi di Sumatera tadi itu ntar ini Sumatera tadi itu kan ini Sumatera garisnya, kemudian ini kan sudutnya tadi kan gini gitu nggih, gini toh. Nah, jadi gaya ini itu diuraikan sejajar ke sana, satunya ke sana gitu toh. Ya enggak? Ah, yang ini itu jadi subduksi ini ya. Tapi subduksinya tidak full power karena sebagian itu untuk geser ini loh. Ini loh. Makanya subduksinya Sumatera itu ya tidak dalam. Gempa-gempa subduksi di Sumatera itu tidak dalam. Dalam yang di Jawa, karena di Jawa kan tadi kan gini toh. Jawa tadi kan ini ganti kuning ya. Jawa tadi kan begini gitu ya. Terus kemudian gayanya tuh ke sini gitu ya, kan hampir tegak lurus itu. Ya ini ke sini toh. Nah, karena tegak lurus sehingga semua energi itu semua untuk subduksi. Ini loh apa namanya si lempeng yang menyusup pada lempeng satunya ini loh. Begitu. Itu nggih bedanya. Oke. Nah, ini tadi saya gambar. Kenapa gunung-gunung ini jaraknya dengan apa namanya? Plate boundary ini hampir sama, ya, hampir sama tadi. Karena apa? Karena disinilah yang tadi lempeng itu sudah bisa cair, sudah bisa karena suhu. Ya, karena suhu. Makanya nggak mungkin di sini akan ada gunung di sini, nggak mungkin. Karena apa? Karena di perbatasan antara dua lempeng itu belum cukup suhunya untuk membuat batuan litosfer tadi itu leleh. Gitu nggih? Bapak Ibu sudah ngantuk dah malam. Nggih, Prof. Iya, Prof. Ini juga jamnya sepertinya sudah jam 9 ya, Pak Supri. Jam 9:05. Oh, Tapi karena materinya sangat menarik, jadi tadi saya bicara sama Pak Supri, gimana Pak Supri sudah jam 9, sebentar, kita tunggu dulu. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, Prof, tetapi karena waktu kita memang kita sudah berkomitmen ya, Prof, kita sampai jam 9 supaya ya tidak terlalu memakan banyak energi, karena ini istilahnya adalah sharing ilmu untuk kita bersama gitu kan, Prof. Jadi ya biar ini tidak terlalu panas nanti. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu tadi penjelasan tentang megatrust, tentang mekanisme bagaimana terjadinya megatrust. Jadi bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Prof yang mana itu megatrust, kenapa di Sumatera itu jika ada gempa, kemudian efek terhadap gempa itu ke Pulau Sumateranya sendiri terhadap megatrust tidak terlalu besar dibandingkan dengan gempa di megatrust tidak, karena ada pulau-pulau tadi ya Prof ya, dibandingkan dengan di Pulau Jawa seperti itu. Kemudian
adanya pergelinciran karena adanya sudut dari megatrust itu sendiri sehingga menyebabkan adanya pergerakan itu tadi. Ya, Prof. Mungkin itu ya, Prof, untuk yang kita bisa tangkap pada hari ini. Bapak dan Ibu, kita akan ketemu lagi minggu depan di sesi ketiga bagaimana tentang megatrust ini. Terus kita harus bagaimanakah jika menghadapi adanya megatrust. Kemudian kira-kira kejadiannya ini gempa, seberapa besarkah gempa yang akan terjadi? Mungkin pelepasan energinya sebenarnya besar ya, Prof, tapi sudah dicicil gitu ya, Prof, sehingga nantinya akan menjadi lebih kecil dari yang kumulatif dari gempa yang ada, begitu ya, Prof, mungkin ya. Nah, nanti biar Prof Widodo yang akan menyampaikan. Mungkin itu Pak Supri, monggo untuk penutupan satu patah dua patah kata saya persilahkan. Oke. Pak Supri sebelum ditutup mungkin monggo, Prof. Silakan, Prof. Mungkin Bapak Ibu sekalian itu dapat memberikan ya sebetulnya kayak gini itu bermanfaat atau enggak, kemudian yang saya jelaskan itu bisa dimengerti apa enggak, itu jangan-jangan kayak mahasiswa itu, saudara ngerti enggak? Saudara ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan, tapi ujian enggak pada lulus itu, Pak. Oke. Gitu, jadi saudara-saudara apakah ada pertanyaan itu diam aja tuh. Ah, ini susah, ini jadi ngerti apa ora sih ini. Jangan-jangan nanti bapak-bapak dan ibu juga kayak gitu. Gimana bapak, kita ingin ngerti bapak itu mau ngendiko apa, nanti mau nopo. Monggo Pak Bakri, di sini ada Pak Bakri mungkin. Gimana kabarnya Pak Bakri? Paham boten nih kok Pak? Ada nggak ini tadi? Ada kayaknya Pak Supri tadi ya? Tadi ada, Pak Bakri ada. Atau siapa saja lah, Bakri monggo. itu angkatan Pak Heri 83. Zuwir. Monggo Pak Heri, apa kabar? Bukan, mungkin gini aja lah, Bu Hanin. Yang itu sudah ada Paham, Pak. Pak. Paham, Ya. Mbak Hanin. Paham. Oke. Yang kita tanya itu Paham, jelas. Karena peserta penjelasan apa, Pak Prof Widodo cukup sederhana, paham. Nah, cukup sederhana, Prof. Sudah lebih sederhana dari kalau pada saat saya kuliah Ya. duduk. Coba kalau yang di luar ada Mbak Linda, Mbak Reni. yang Monggo dari Mbak Mbak Linda, Mbak salam Reni. kenal Mbak Linda. Dikit-dikit paham. Alhamdulillah. Mbak Linda ini dari Filipina aslinya, Pak. Oh gitu ya? Iya. Mbak Reni, monggo. Mbak Reni mana tadi Mbak Reni? Nah, itu dicari Mbak Reni. Gitu ya. Oke. Rata-rata paham dan senang, Prof. Rata-rata. Oke, ya sudah. Yang masuk ke saya loh ya. Ya, jadi supaya kalau misalnya kurang jelas ya saya akan menjelaskan lagi gitu supaya ini habis gini coba nggak ngerti-ngerti gitu ya. Berarti apa sih yang nggak ngerti itu sinerangkan juga nggak nggak jelas misalnya seperti itu. Biar seperti kuliah itulah ada feedback itulah. Ya, betul. Oke. Oke. Monggo Pak Supri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali pada Prof Widodo yang sudah menterang-benderangkan apa itu megatrust dan seterusnya. Dan insya Allah kedepannya, maaf Prof, tinggal satu sesi saja. Dan itu diisi dengan mitigasi dan hal lain yang menurut Profesor belum selesai. Tapi yang ditunggu-tunggu itu mitigasi sebenarnya. Sama bagaimana menyelamatkan diri, persiapannya saat terjadi, termasuk ketika selesai terjadi. Dan mudah-mudahan tidak tahu kapan terjadi kan itu. Tadi stres kalau kata Profesor tadi kan, kalau tahu malah stres. Tapi kalau tiba-tiba suatu saat blank gempa lah itu nggak stres. Itu. Ada beberapa hal yang saya tangkap tadi ya. Memang gempa megatrust itu yang paling besar sepertinya di selatan Jawa ya, Prof, seperti kemarin itu toh. Karena sudutnya tegak lurus ya salah tadi ya, karena itu. Dibanding Sumatera tadi yang Bengkulu dibagi dua energi toh. Logikanya sederhana. Nah,
besok mestinya menarik sekali karena itu menyangkut mitigasi dan bagaimana cara penyelamatan, persiapannya kayak apa. Tapi kalau udah terjadi, Prof, semuanya nggak ada nutup kepala kalau lari, nggak nyari bawah meja biasanya, karena udah ketakutan. Nah ini Ya. juga besok mudah-mudahan bisa dibahas oleh Profesor ya, dalam konteks ini Prof Widodo. Nah juga harapan saya, ini karena mitigasi itu budaya kan, Bu Yuna mungkin bagaimana Jepang itu yang sudah budaya yang bagus saja tetap korbannya banyak ketika tsunami. Bukan nggak persiapan Jepang itu kalau nggak persiapan korbannya lebih banyak itu kan gitu. Tolong nanti Prof Widodo kasih pencerahan juga itu. Terutama kawan-kawan kita yang bukan teknik sipil kayak gitu. Jadi Prof sekali lagi minta maaf, sesinya tinggal satu besok. Nah, ini moderator sama Prof Widodo pandai-pandai membagi waktunya besok itu Mbak Ya, Anies ya, gitu. baik. Jadi kita seling dengan tema lainnya. Nah, Mungkin nanti betul. kita bisa kembali lagi membahas supaya bervariasi ya Pak Oke, Supri ya. iya. Ya, Itu jadi aja dari untuk saya. Terima kasih atas atensinya, terutama kawan-kawannya dari luar alumni. Dan terima kasih juga yang alumni, saya lihat ada Mas Risol Saidi, ada dari Batam, yang bawa mahasiswanya, kan gitu. Mas siapa tadi? Lupa saya. Mas Bakrey, yang dari mana? Tol Kediri ya Mbak Nih? Itu Kediri, yang mau gitu. melarisi lab vector. Waduh. Alhamdulillah ya kita di sini bisa reuni untuk kebaikan. Terima kasih Profesor ya. Jangan bosen-bosen ilmunya dibagi. Katanya sebaik-baik orang beriman adalah bermanfaat bagi sesama. Dan ini adalah bukti bahwa ilmunya Profesor bermanfaat sekali bagi sesama. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu sekalian, sampai ketemu lain kesempatan. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Supri, matur Waalaikumsalam suwun Prof warahmatullahi Widodo, wabarakatuh. matur suwun Bapak dan Ibu semua atas supportnya dan dukungannya. Kami tetap menunggu support dan dukungannya untuk hari Kamis minggu depan di jam yang sama, di jam 7 malam. Kita bertemu lagi dan berdiskusi kembali. Semoga bertambah banyak yang ikut mensupport untuk IKTeksi, untuk kebersamaan kita, untuk UII, untuk rahmatan lil alamin. Matur suwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid untuk supportnya selalu. Terima kasih, salam kenal Pak Januarto. Ya, Bu. Bekerja di malam hari. Iya nih, Bu. Iya, matur suwun Pak Erlangga. Mas Vito, terima kasih. Ditunggu lagi minggu depan ya. Bu, siap. Pak Rudi, matur suwun. Pak Lukito, makasih ya. Ditunggu minggu depan.